Sampurasun para wargi, kembali lagi bersama saya Anggara Mulia dan saya Suci Dayanti dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, di episode kali ini seperti biasa saya akan mengulas informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Informasi pertama diawali oleh informasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Garut menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten tahun 2021 di lapangan Sarana Olahraga Kerkop. Upacara yang mengusung tema Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh ini ditandai dengan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih berlangsung tertib dan hikmat. Dihadiri Wakil Bupati Dr. Helmi Budiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut, para pejabat sipil dan militer, termasuk undangan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Bupati Garut menyampaikan bahwa pelaksanaan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun tetap harus disyukuri, walaupun dilaksanakan secara virtual dan langsung terbatas. HUT RI ke-76 ini berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat terbatas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi dengan adanya hal tersebut tidak mengurangi makna kemerdekaan dan juga mewujudkan Indonesia yang tangguh. Indonesia saat ini masih berperang melawan COVID-19 yang belum usai. Semoga di umur Indonesia yang ke-76 tahun ini, Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan semakin tangguh. Informasi kedua yaitu Bupati Garut Rudi Gunawan menerangkan terkait bor pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini bor pasien COVID-19 berada di bawah angka 15% dengan jumlah pasien kurang lebih 90 pasien. Tak hanya itu, Rudi juga menjelaskan bahwa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 juga mengalami penurunan. Meskipun begitu, Kabupaten Garut saat ini masih tertahan di PPKM level 3. Penurunan bor itu sendiri tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Salah satu yang menjadi faktor penurunnya bor adalah PPKM. Semenjak diberlakukannya PPKM, kasus COVID-19 ini mulai mengalami penurunan. Tetapi dengan adanya kabar baik ini, kita sebagai masyarakat harus disertai dengan peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan yang ketat dan juga melakukan vaksinasi agar tidak munculnya klaster baru. Informasi selanjutnya yaitu pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Kesehatan Garut menggelar acara rembuk stunting dengan tema 1000 Hari untuk Negeri yang dilaksanakan di Balkon Kota Harmoni. Dalam kesempatan ini, Bupati Garut Rudi Gunawan membuka secara langsung kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Garut, serta beberapa pengusaha, akademisi, dan kepala desa yang menjadi lokus penanganan stunting di Kabupaten Garut. Rudi menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memiliki komitmen bersama stakeholder lainnya dalam menuju zero stunting pada tahun 2025. Rembuk stunting ini salah satu langkah penting yang harus dibahas bersama oleh pemerintah atau kota. Karena dampak dari stunting ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan anak, tetapi juga berdampak pada kecerdasan anak. Dengan diadakannya rembuk stunting ini, Pemkab Garut bisa bermusyawarah tentang rencana apa saja yang akan dilakukan untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Garut ini. Sehingga kasus stunting di Kabupaten Garut ini bisa menurun. Informasi keempat adalah TikTok merupakan suatu aplikasi yang saat ini digunakan. Tidak hanya di kalangan muda, bahkan berbagai usia kini mengandrunginya. Aplikasi TikTok ini menjadi salah satu media yang dimanfaatkan dalam mengkampanyekan berbagai hal positif dengan tujuan mengubah perilaku individu atau kelompok. Demikian pula yang dilakukan pemerintah Garut belakangan gencar mengkampanyekan strategi optimalisasi pencegahan kawin anak bawah umur atau disingkat Stop Kabur. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli lalu, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DPPK BPPPA Garut menggelar lomba poster dan TikTok terkait dengan Stop Kabur. Pemenang dalam lomba poster dan TikTok ini pun cukup beragam, mulai dari jenjang SMP sampai ke perguruan tinggi.
Kepala DPP KBPPPA Garut, Yayan Waryana, menuturkan tujuan dari lomba ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak dan remaja tentang pentingnya pencegahan pernikahan di usia dini. Pada era modern ini, anak-anak dan remaja sangat suka menggunakan aplikasi TikTok. Dan kali ini, aplikasi TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga digunakan sebagai media pembelajaran yang positif. Oleh karena itu, Pemkab Garut menjadikan TikTok sebagai wadah kreativitas dan edukasi dalam lomba ini. Dengan hal ini, semoga lomba yang diadakan bisa memberikan dampak positif bagi anak dan remaja, karena mengingat pernikahan dini ini banyak menimbulkan efek yang negatif. Informasi kelima yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut yang diterima secara langsung oleh Wakil Bupati Garut Dr. Helmi Budiman di Desa Wisata Cangkuang, Kecamatan Leles. Wakil Bupati Garut mengapresiasi kehadiran Menparekraf Sandiaga Uno yang memberikan perhatian lebih bagi masyarakat dan pelaku parekraf di Kabupaten Garut. Wabuk Helmi menjelaskan, Desa Wisata Cangkuang merupakan salah satu desa wisata yang berbasis adat budaya dan terus melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi daerahnya agar memiliki manfaat bagi masyarakat desa. Di sisi lain, seusai meninjau desa wisata dan berkeliling di kompleks Candi Cangkuang, Sandiaga Uno yang akrab disapa dengan Sandi ini menuturkan bahwa daya tarik wisata menjadi modal untuk membangkitkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan pasca pandemi. Dengan berkembangnya wisata di Kabupaten Garut dapat memberikan banyak keuntungan. Selain memberikan keuntungan kepada masyarakat, juga memberikan keuntungan bagi Kabupaten Garut, yaitu wisata di Kabupaten Garut dapat lebih dikenali lagi oleh banyak orang. Kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini.